Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut akan dijelaskan kinematika bagian yang kedua untuk video kedua, yaitu kelanjutan dari bahasan tentang gerak relatif. Nah, kita akan masuk ke bagian gerak yang kedua untuk kinematika ini, yaitu gerak parabola. Gerak parabola atau gerak peluru itu adalah gerak benda dengan lintasan parabola. Arah horizontal atau arah gerak horizontal tidak dipengaruhi percepatan gravitasi bumi, karena arah gravitasi bumi hanya menuju ke pusat bumi atau arah ke bawah. Berarti bahwa komponen kecepatan ke arah horizontal besarnya tetap. Berarti bahwa gerak ini identik dengan persamaan gerak lurus beraturan atau GLB. Sementara arah gerak vertikal atau ke bawah atau ke atas dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Berarti bahwa arah gerak vertikal memenuhi persamaan gerak dipercepat beraturan atau gerak jatuh bebas. Jadi arah sumbu Y itu identik dengan gerak lurus berubah beraturan atau gerak jatuh bebas. Nah, jadi bentuk lintasan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini misalnya bola ditendang membentuk lintasan parabola seperti ini, para pemirsa. Nah, maka arah kecepatan awal V0 ini dapat diproyeksikan menjadi dua arah, yaitu arah sumbu X menjadi V0 cos theta dan arah sumbu Y menjadi V0 sin theta. Nah, di dalam lintasannya ini senantiasa ada komponen Vx dan Vy. Pada saat di puncak, berarti komponen Vy-nya sama dengan 0, tinggal Vx saja. Kemudian ketika turun lagi, ada muncul komponen Vy kembali. Sementara arah Vx, ini nilainya tetap tidak berubah karena identik dengan gerak lurus beraturan. Nah, ini adalah persamaan gerak parabola. Nah, kita akan lanjut ke persamaan untuk masing-masing arah, baik sumbu X dan sumbu Y, dapat terlihat pada caption berikut ini. Nah, ini adalah lintasan gerak parabola. Tadi telah dijelaskan komponen arah X dan Y. Nah, waktu untuk setengah lintasan, yaitu dari A sampai C, atau dari C sampai E, maka nilai TAC dan TCE ini sama. TAE itu sama dengan dua kalinya karena lintasan dari A sampai E adalah parabola penuh, itu dua kali lintasan setengah parabola, 2 TAC atau 2 TCE. Persamaan arah gerak vertikal atau arah sumbu Y itu mengikuti persamaan gerak jatuh bebas, tetapi diambil komponen V ke arah Y itu sama dengan V0 sin theta. Oleh karena itu VY sama dengan V0 sin theta plus minus GT. Sedangkan H ketinggiannya itu sama dengan V0 sin theta T plus minus setengah GT kuadrat. Dari gerak jatuh bebas ditambahi faktor sin theta karena komponen arah Y itu menjadi V0 sin theta. Persamaan 216 dan persamaan 215. Nah, sedangkan untuk persamaan gerak parabola arah horizontal atau sumbu X itu identik dengan gerak lurus beraturan. Berarti Vx sama dengan V0 cos theta. Kita lihat pemirsa, ini komponen arah sumbu X itu sama dengan V0 cos theta. Jadi ada tambahan faktor cos theta. Nah, sehingga Vx sama dengan V0 cos theta persamaan 217, sedangkan jarak yang ditempuh X sama dengan S sama dengan V0 cos theta kali T. Jika kita substitusikan nilai persamaan ini menjadi persamaan tinggi maksimum yang diperoleh, para pemirsa bisa menjabarkan sendiri, maka diperoleh
H maksimum sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G, persamaan 219. Sementara jarak mendatarnya atau jarak tembak maksimum sampai benda jatuh kembali ke tanah, maka diambil nilai S atau jarak mendatar, kemudian dimasukkan T-nya ini 2 kali T naik atau T naik plus T turun menjadi SAE sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G, persamaan 220. Nah, ini adalah persamaan parabola arah sumbu X, ini tinggi maksimum yang dicapai. Tapi kalau kita ketemu dengan gerak parabola yang bukan parabola penuh, maka kita kembali ke persamaan dasar 217, 218 untuk arah sumbu X dan 215, 216 untuk arah sumbu Y-nya. Demikian para pemirsa. Nah, selanjutnya adalah untuk memudahkan kita mengingat, maka kita berikan ringkasan rumus gerak parabola dalam tabel berikut ini. Nah, jadi ringkasan rumus gerak parabola persamaan sebelumnya itu gerak jatuh bebas untuk arah sumbu Y, V sama dengan V0 plus minus GT, menjadi gerak parabola arah sumbu Y menjadi VY V0 sin theta plus minus GT. Jadi ada tambahan faktor sinus. Sedangkan ketinggiannya H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat itu menjadi H sama dengan V0 sin theta T plus minus setengah GT kuadrat. Jadi dari gerak jatuh bebas ditambah faktor sinus untuk arah vertikal atau arah sumbu Y. Sedangkan untuk gerak parabola arah sumbu X dasarnya dari gerak lurus beraturan atau GLB dengan menambahkan faktor kosinus pada V0-nya. Dari V sama dengan V0 tetap untuk GLB menjadi VX sama dengan V0 cos theta. Kemudian dari persamaan S sama dengan V0 kali T atau V kali T pada gerak lurus beraturan menjadi gerak parabola arah sumbu X dengan menambahkan faktor cos theta. Menjadi S sama dengan VX kali T sama dengan V0 cos theta kali T. Nah, kemudian dari gerak parabola tadi, waktu untuk setengah lintasan T naik atau T turun, itu bisa diperoleh T sama dengan V0 sin theta per G. Yang apabila T ini disubstitusikan ke persamaan H, akan diperoleh tinggi H maksimum V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Sedangkan T ini 2 kalinya menjadi 2 V0 sin theta per G. Kita substitusikan ke persamaan terakhir akan diperoleh SX sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Demikian adalah ringkasan rumus untuk gerak parabola. Nah, untuk selanjutnya akan kita berikan di video ketiga, yaitu untuk soal-soal latihan dan penyelesaiannya. Demikian pada bagian yang kedua ini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.